Hai teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar satu tokoh yang sangat terkenal, namanya Abraham Maslow. Ya, tokoh ini sangat terkenal karena teori-teorinya bukan hanya dipakai di bidang klinis, tapi juga bidang-bidang lain, perkembangan, pendidikan, bahkan di bidang-bidang bisnis, ya, di bidang-bidang industri bisnis sangat banyak menggunakan teori-teori dari Abraham Maslow ini. Nah, kita lihat dulu overview-nya, ya. Overview dari teori Maslow ini, dia mengasumsikan bahwa seluruh orang itu terus-menerus dimotivasi oleh satu kebutuhan dan kebutuhan yang lain, dan setiap orang itu memiliki potensi untuk berkembang menuju kesehatan psikologis, yaitu yang dia sebut aktualisasi diri. Jadi ujung dari kesehatan psikologis itu menurut Maslow disebut aktualisasi diri. Kemudian Maslow ini menggunakan pendekatan humanistik sama seperti Carl Rogers yang memandang manusia itu punya sifat yang lebih tinggi, bisa mencapai tujuan atau memotivasi diri untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dibandingkan pendekatan-pendekatan sebelumnya, seperti psikoanalisis yang manusia hanya lebih banyak dipengaruhi oleh alam bawah sadar, masa lalu, atau behavioristik yang hanya lebih menekankan pada stimulus respon gitu ya. Jadi seakan-akan manusia itu tidak punya tujuan yang lebih tinggi. Tapi kalau menurut pendekatan humanistik ini, manusia dipandang lebih tinggi karena bisa termotivasi mencapai tujuan yang lebih tinggi. Nah, pandangan dari Maslow ini ya terhadap motivasi, dia mengatakan bahwa pendekatan terhadap motivasi itu harus sifatnya holistik gitu, di mana manusia itu dimotivasi oleh seluruh keberadaan dari dirinya gitu ya, bukan hanya bagian dari salah satu fungsi tertentu. Nah, motivasi itu sendiri juga biasanya sifatnya kompleks, di mana perilaku seseorang mungkin muncul dari beberapa motif yang terpisah ya perilakunya itu. Setiap orang itu harus terus-menerus dimotivasi oleh satu kebutuhan dan yang lainnya, kebutuhan yang lainnya. Ketika satu kebutuhan itu sudah terpuaskan, maka kebutuhan tersebut akan kehilangan kekuatan untuk memotivasi dan kemudian diganti oleh kebutuhan lainnya yang ada di atasnya. Nah, setiap orang itu akan dimotivasi oleh kebutuhan dasar yang sama menurut Maslow. Dan kebutuhan itu diatur secara hierarkis, bertingkat. Nah, disinilah teori yang sangat terkenal dari Maslow, yaitu hierarki kebutuhan Maslow, ya, teori yang sangat terkenal. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada 5 tingkatan kebutuhan, yaitu dari yang paling dasar, fisik, fisiologis, naik lagi safety, keamanan, dia naik lagi love atau belonging, naik lagi jadi esteem, dan yang paling tinggi tadi aktualisasi diri atau self-actualization. Maslow mengatakan bahwa kebutuhan yang lebih rendah, ya, jadi yang lebih rendah dari yang di atasnya, ini harus dipenuhi atau setidaknya tuh relatif dipuaskan sebelum kebutuhan tingkat yang lebih tinggi ini akan menjadi motivator, akan mendorong, memotivasi. Jadi misalnya yang paling rendah ini kan fisiologis dulu. Ini harus terpenuhi dulu atau paling enggak sebagian besar terpenuhi gitu ya, relatif dipuaskan. Baru nanti muncul kebutuhan yang di atasnya, safety. Nah, safety ini juga harus dipenuhi dulu atau paling tidak relatif dipuaskan, baru muncul kebutuhan yang di atasnya, love atau belonging. Begitu terus sampai ke atas. Nah, kebutuhan konatif, ya, kebutuhan-kebutuhan ini disebut kebutuhan konatif, itu adalah kebutuhan untuk berkehendak atau ingin mengejar sesuatu gitu ya. Adalah kebutuhan tersebut memiliki karakter yang berjuang atau motivasional. Artinya setiap need kebutuhan ini itu sifatnya mendorong individu manusia untuk berjuang atau menjadi motivasional untuk mencapai, ya, motivasi untuk mencapai pemenuhan kebutuhan tersebut. Nah, kebutuhan tingkat yang lebih rendah itu lebih disebut prepotensi atau memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan kebutuhan-kebutuhan yang lebih tinggi. Jadi physiological itu lebih prepotensi daripada safety. Safety lebih prepotensi daripada love belonging, gitu juga dan seterusnya. Nah, dibandingkan kebutuhan yang lebih tinggi,
akibatnya itu harus dipenuhi dulu. Karena dia lebih tinggi, lebih kuat, maka itu harus dipenuhi dulu, atau paling nggak sebagian besar dipenuhi, sebelum kebutuhan-kebutuhan di atasnya akhirnya ikut menjadi lebih aktif atau lebih kuat, gitu ya. Jadi sebelum ini terpenuhi, atau paling nggak sebagian besar terpenuhi, maka yang di atasnya ini nggak bisa aktif, menurut Maslow. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama, fisiologis, kebutuhan fisiologis. Ya, di sini bisa dibaca teman-teman apa saja yang termasuk kebutuhan fisiologis. Ya, itu bisa makanan, air, oksigen, seks dalam arti yang nafsu ya, nafsu seks dan sebagainya. Masuk exertion ini juga ya homeostatis, keseimbangan dalam artian fisik. Exertion itu jadi pembuangan dari fisik, kita kan perlu dibuang juga. Itu juga kebutuhan-kebutuhan fisiologis, teman-teman. Nah, kebutuhan ini paling besar kekuatannya dibandingkan kebutuhan-kebutuhan di atasnya. Ya, di atasnya itu juga bisa memotivasi. Tapi yang paling bawah ini kalau nggak terpenuhi, repot teman-teman ya. Ini paling besar. Ya. Kita lagi mungkin punya kebutuhan-kebutuhan yang lain di atasnya yang lebih hebat pun tiba-tiba sakit perut. Ya, fisiologis kan, exertion gitu ya. Bubar ini, yang di atasnya bubar gitu ya. Karena ini kita langsung kembali ke fisiologis gitu. Nah, satu-satunya kebutuhan yang dapat terpenuhi 100% bahkan secara berlebihan, itu yang fisiologis ini menurut Maslow. Kalau kebutuhan-kebutuhan di atasnya nih ya bisa 100% tapi sulit, bahkan jarang bisa 100%, hampir nggak pernah 100%. Tapi kalau fisik ini bisa, ya kalau kita makan itu ya bisa sampai 100% kenyang, bahkan bisa lebih dari 100%. Kekenyangan misalnya ya, kekenyangan itu bisa gitu ya. Ngantuk butuh tidur kan. Bisa nggak tidur itu ada yang kurang gitu ya, tidurnya cuma 2 jam, 3 jam. Ada tidur yang pas, mungkin 7 jam, 8 jam. Ada yang tidurnya over, itu ya bisa, berlebihan. Tidur aja 10 jam sampai 12 jam gitu tidur, itu ya bisa. Jadi ini adalah kebutuhan yang bisa terpenuhi sampai 100%, bahkan lebih. Ya, kalau yang kebutuhan di atasnya ini agak sulit untuk bisa mencapai benar-benar 100%. Semakin ke atas semakin sulit. Terus secara nature kebutuhan ini akan muncul tadi berulang. Ya tentu kita lapar kan nggak cuma sekali teman-teman ya. Lapar ya sekarang udah kenyang, nanti berapa jam lagi lapar lagi. Ya begitu juga ngantuk, sekarang udah tidur sudah enak, nanti sekian jam lagi atau nanti malam udah ngantuk lagi. Itu akan seperti itu. Juga kebutuhan-kebutuhan lain juga pasti akan berulang. Kebutuhan seks, terus tadi excretion dan sebagainya, itu akan berulang. Nah, kebutuhan yang di atasnya, kalau tadi kebutuhan fisiologis ini sudah terpenuhi, ya atau paling nggak sebagian besar terpenuhi, naik ke kebutuhan di atasnya, ya itu safety, keamanan. Ya, di sini termasuk keamanan fisik, stabilitas, kebergantungan, perlindungan, dan lain-lain. Ya. Jadi menurut Maslow, kebutuhan-kebutuhan ini, keamanan fisik, stabilitas, kebergantungan, perlindungan, dan sebagainya, ini baru akan muncul kalau fisiknya udah terpenuhi dulu. Gitu ya, fisiknya terpenuhi dulu. Baru mulai mikirkan yang soal keamanan, stabilitas. Ya. Misalnya, memikirkan keamanan fisik, gitu ya, supaya saya ini nggak dicederai. Itu ya biasanya orang baru mikirkan kalau dia dalam posisi yang tidak kelaparan. Ya, kelaparan dalam arti yang ekstrim ya. Kalau orang kelaparan ekstrim ya dia nggak mikir terserah mau fisik mau diapain apa, perutku aja sudah orang sudah kelaparan fisik sampai arti yang kelaparan sebenarnya itu kan sudah nggak bisa mikir, itu udah kacau. Jadi kalau ini sudah terpenuhi baru dia mikir yang keamanan fisik, stabilitas, penghasilan yang stabil dan sebagainya itu nanti gitu ya setelah benar-benar fisiknya terpenuhi. Kemudian kebutuhan ini tidak selalu terpenuhi secara over, tidak mungkin merasa terlalu aman tuh nggak mungkin. Orang tuh ya aman 100%, tapi nggak mungkin, saya kok merasa terlalu aman, tuh aneh deh orang merasa terlalu aman. Biasanya paling pas 100%. Kemudian kalau anak-anak ini akan sering terjadi kebutuhan ini pada anak-anak, karena anak-anak ini kan sering ya merasa terancam dalam artian takut gitu ya pada kegelapan, pada binatang-binatang tertentu, pada hukuman orang tua. Jadi kalau pada anak-anak kebutuhan ini wajar muncul gitu ya. Dan kalau itu orang dewasa muncul itu biasanya karena ada ketakutan irasional ya di mana sejak kecil dia mungkin
biasa didisiplin orang tuanya gitu ya, sehingga itu bertindak sebagaimana mereka takut pada hukuman pada orang tuanya. Nah, ada orang-orang yang mungkin masih kuat di kebutuhan safety ini, jangan-jangan karena dulu punya pengalaman yang tidak nyaman dan akhirnya menjadi ketakutan irasional. Tapi ini hanya ditulis sekilas di dalam teorinya Maslow, nggak terlalu diperdalam. Kalau ini terlalu diperdalam jadi psikoanalisis, teman-teman. Tapi kalau humanistik ini ya sekilas aja jelaskan. Kemudian kalau ini sudah terpenuhi, tadi fisiologi ya kan, fisiologi sudah, kemudian safety naik lagi. Kalau ini sudah terpenuhi ya, paling nggak sebagian besar terpenuhi, ke kebutuhan cinta dan keberadaan, ya, love and belonging. Ini keinginan untuk persahabatan, hidup berkeluarga, dan lain-lain. Kenapa orang memilih untuk akhirnya menikah, membangun rumah tangga, berkeluarga, yaitu karena ada kebutuhan cinta dan keberadaan. Yang belum menikah juga kenapa suka hangout sama teman-temannya, ya, berkumpul dan sebagainya, juga dengan keluarga asalnya. Ini karena ada kebutuhan ini. Nah, kebutuhan ini kembali, menurut Maslow itu harus dipenuhi yang di bawahnya dulu. Kalau orang sudah nggak kelaparan, sudah terpenuhi rasa amannya, baru muncul kebutuhan ini. Tapi kalau orang masih kelaparan, nyawanya masih terancam, nggak mikir ini. Yang ke arah-arah persahabatan keluarga ini belum mikir gitu ya. Makanya mungkin ada orang yang tidak mau berkeluarga, usianya sudah jauh dari dewasa, tapi tetap memutuskan tidak berkeluarga. Ada dua kemungkinan. Memang kemungkinan itu komitmen pribadinya dia yang dilakukan secara sadar, dan itu mungkin levelnya bahkan lebih tinggi, sudah self-actualization gitu ya. Tapi ada juga orang yang tidak mau berkeluarga gara-gara rasa aman gitu. Jadi dia pernah melihat keluarga-keluarga, entah keluarganya sendiri atau keluarga lain itu banyak yang kacau, berantakan, merasa tidak aman, terancam dengan adanya keluarga. Akhirnya dia memilih tidak berkeluarga. Itu bisa jadi karena masih berkutat di safety. Kemudian termasuk beberapa aspek dari seks. Tapi seksnya ini beda dengan fisiologis. Kalau fisiologis tadi nafsu ya seksnya. Kalau ini yang intimacy ya, yang demi keintiman. Juga kontak manusia serta kebutuhan untuk take and give gitu ya, menerima dan memberi. Kemudian ada 3 jenis individu berdasarkan kebutuhan love or belonging ini, teman-teman. Yaitu menurut Maslow, satu ada individu yang kebutuhan cinta dan keberadaannya ini cukup dipuaskan sejak kecil sehingga tidak panik saat mengalami penolakan cinta. Ya, kembali agak psikoanalisis ini ya. Masa kecilnya dia diterima, dia dicintai, ya, keberadaannya diakui, nggak diusir-usir begitu ya. Itu dia udah cukup terpenuhi, kebutuhan sampai ke love and belonging-nya itu sudah terpenuhi, sehingga kalau suatu saat besok, ya orang itu dalam hidup kan nggak selalu bisa dicintai sama orang ya, nggak mungkin kita berharap semua orang mencintai kita, pasti ada beberapa orang yang nggak suka kita, akhirnya menolak kita. Nah, untuk individu yang tipe pertama ini, dia tidak akan panik, teman-teman, karena pada dasarnya dia merasa paling nggak sebagian besar kebutuhan love and belonging-nya itu sudah terpenuhi. Jadi kalau cuma sekali, 2 kali tertolak itu tenang, ya, tetap still gitu ya, karena sudah sebagian besar sudah terpenuhi. Nah, tipe yang kedua, ini yang kebalikannya. Nggak pernah dicintai, nggak diakui keberadaannya, tertolak sejak kecil. Karena itu, dia juga tidak mampu memberikan cinta atau cenderung cool. Terlalu coolnya bukan cool yang keren, teman-teman. Cool yang ini cool yang wah dingin gitu ya. Jadi kayak apa ya? Kayak nggak punya perasaan gitu, nggak punya perasaan terhadap orang lain gitu ya. Jadi dalam posisi yang di sininya dia agak bermasalah nih di love and belonging-nya ini agak bermasalah gitu. Kemudian orang yang telah menerima cinta dan keberadaan yang tipe ketiga, namun dalam dosis yang masih kecil atau dirasa masih kurang, sehingga mereka masih termotivasi untuk memenuhi kebutuhan ini. Nah, ini yang masih wajar. Mungkin sebagian besar orang masih di posisi ini ya. Ya oke dan terima, tapi ya belum penuh banget sehingga dia masih nyari. Tapi nyarinya ya masih wajar. Masih nyari wajar. Nanti kalau sudah terpenuhi masih bisa naik lagi ke atas gitu. Oke, ini kebutuhan cinta dan keberadaan. Sudah terpenuhi teman-teman, kalau sudah terpenuhi atau paling nggak sebagian besar terpenuhi, maka naik lagi ke atas apa? Ke esteem atau penghargaan. Kebutuhan penghargaan ini meliputi rasa terhormat,
kepercayaan diri, serta pengakuan atau penghargaan orang lain terhadap kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Ya. Nah, ada 2 level penghargaan itu menurut Maslow. Pertama, dari sisi reputasi, penghargaan karena reputasi. Yaitu kalau penghargaannya itu apa yang diterima dari orang lain, jadi di mata orang lain, persepsi terhadap prestisnya, reputasinya. Jadi dia akan merasa terpenuhi kebutuhan penghargaannya ini kalau orang lain memberikan dia award, memberikan dia recognition, pengakuan, ya, sehingga itu menaikkan reputasinya. Tetapi yang kedua, level yang lebih tinggi lagi. Jadi penghargaan itu sendiri itu ada penghargaan yang bawah, ada penghargaan yang atas. Kalau yang bawah ini reputasi, yang lebih tinggi lagi itu harga diri dari perasaan orang itu sendiri. Ya, dia sendiri merasa dirinya ini layak, dia merasa dirinya ini yakin, bernilai dan bermanfaat. Nah, level ini lebih didasarkan pada kemampuan yang nyata daripada cuma sekedar butuh pengakuan dari orang lain. Pemenuhan level harga diri ini menunjukkan kesiapan untuk mengejar kebutuhan yang lebih tinggi lagi. Ini lebih penting, teman-teman. Artinya, kalau hanya kebutuhan penghargaannya itu masih dibutuhkan pengakuan orang lain, ya oke lah, sudah sampai esteem, tapi itu masih separuh, teman-teman. Yang lebih tinggi itu kalau kita bisa menghargai diri kita. Ya, seperti saya sudah sampaikan, kita tidak bisa berharap semua orang itu menghargai kita, teman-teman. Banyak orang tidak bisa memahami kita yang sebenarnya. Maka yang bisa menghargai kita siapa? Nah, saya pernah mengatakan, tentu pertama pencipta kita, Tuhan pencipta kita, dan dari situ kita bisa memunculkan kepercayaan diri kita. Ya, walaupun orang lain nggak menghargai kita, tapi kita percaya pencipta kita saja menghargai kita, mengapa kita tidak menghargai diri kita? Nah, dari situ kita memiliki harga diri yang tidak hanya bergantung pada apa yang dilihat orang lain, tidak bergantung pada pengakuan orang lain, tetapi dari dalam diri kita sendiri memang merasa iya, aku ini layak, ya, karena Tuhan saja menghargai saya, maka aku ini layak, ya, dan saya memiliki keyakinan untuk bisa mengerjakan tugas-tugas saya dengan baik, sekalipun tidak dapat award, sekalipun tidak dapat pujian, ya, tetapi saya tetap melakukan kerjaan saya dengan baik karena saya ini punya harga diri. Saya punya harga diri dan saya yakin saya bisa mengerjakan yang terbaik. Nah, ini jadi cikal bakal, teman-teman. Kalau orang sudah sampai di level harga diri ini, cikal bakal mengejar kebutuhan tertinggi yaitu aktualisasi diri. Dimana aktualisasi diri ini adalah kebutuhan menjadi kuat ketika kebutuhan penghargaan itu tadi terpenuhi, dan ini meliputi pemenuhan diri. Ya, pemenuhan diri merealisasikan semua potensi dan keinginan untuk menjadi sekreatif mungkin. Ya, menurut Maslow, ya kreatif sama aktualisasi diri itu hampir nggak bisa dipisahkan. Jadi orang-orang yang kreatif tuh levelnya udah wah, kalau menurut kebutuhan itu sudah cukup paling tinggi gitu ya. Karena kreatif itu kan berpikir di luar kotak, thinking out of the box tuh orang yang levelnya udah melewati kebutuhan-kebutuhan di bawahnya. Mengembangkan seluruh potensi-potensinya dan jadi kreatif. Nah, individu yang mengaktualisasikan diri ini dapat mempertahankan penghargaan diri mereka, bahkan ketika mereka ini dimaki, ditolak, dan diremehkan orang lain. Tidak lagi bergantung pada kebutuhan-kebutuhan di bawahnya. Jadi kalau tadi yang di harga diri, tadi itu sudah menjadi cikal bakalnya, ya, karena dia bisa menghargai diri sendiri, tidak bergantung pada apa yang dikatakan orang lain. Nah, kalau diaktualisasi diri ini sudah jadi action, gitu ya. Dia sudah benar-benar dia melakukan, ya, mengaktualisasikan yang terbaik, ya, bisa jadi kreatif gitu. Sekalipun orang-orang itu menolak dia, sekalipun dia ya udah dihujat lah, udah dihujat sana sini, dia tetap memberikan hasil-hasil karya yang terbaik, yang kreatif. Nah, ini kebutuhan yang paling tinggi, yaitu namanya aktualisasi diri. Nah, pemenuhan kebutuhan, kalau menurut Maslow ini mensurvei, ya, katanya di Amerika tuh hanya sedikit orang-orang yang sampai level aktualisasi diri. Dari orang-orang di Amerika yang dinilai Maslow sudah sampai aktualisasi diri itu dinilai, di wawancara. Dan yang lainnya juga, yang rata-rata lain juga dihitung. Nah, kira-kira dari orang Amerika itu
yang memenuhi kebutuhan fisiologis itu kira-kira dipenuhi sampai kira-kira 85%. Pemenuhannya kira-kira segitu. Nah, keamanannya itu sampai kira-kira 70%, cinta dan keberadaannya itu 50%, penghargaan 40%, sedangkan aktualisasi diri itu rata-rata itu hanya terpenuhi 10%. Jadi memang belum ada orang yang benar-benar full aktualisasi diri itu, atau mungkin belum dijumpai, mungkin ada tapi belum dijumpai. Bahkan Maslow sendiri mengakui bahwa dirinya sendiri itu masih dalam proses aktualisasi diri. Jadi dia sendiri mengukur dirinya, Maslow mengatakan dia sendiri itu masih aktualisasi dirinya masih mintip-mintip istilahnya, ya masih sedikit gitu. Dia sedikit aktualisasi diri tapi belum full aktualisasi dirinya. Mungkin ya masih 10%, kira-kira Maslow sendiri juga masih aktualisasi dirinya masih 10%. Masih kurang 90%. Ya, belum ada atau bahkan mungkin belum banyak gitu ya, belum banyak atau belum dijumpai orang yang sampai 100% aktualisasi diri. Nah, semakin besar persentase kebutuhan yang ada di bawahnya rendah ini, maka semakin kuat pula dorongan, semakin besar pemenuhan persentase pemenuhan yang di bawahnya, semakin kuat dorongan kebutuhan yang di atasnya. Jadi misalnya ada orang yang di kebutuhan love or belonging-nya nih, kebutuhan cinta keberadaannya nih baru terpenuhi 10%, teman-teman. Kalau baru terpenuhi 10%, maka bisa jadi kebutuhan yang di atasnya, esteem itu, penghargaan itu belum muncul sama sekali, masih 0%. Jadi dorongan untuk esteem belum muncul. Tapi nanti mungkin kalau love and belonging-nya ini naik, semakin terpenuhi, kira-kira sampai 25%, jangan-jangan nanti mulai penghargaannya ini, kebutuhan esteemnya mulai muncul 10%. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi yang di bawah ini semakin naik, maka yang di atasnya juga terdorong untuk naik. Gitu. Kira-kira seperti itu. Karena sifatnya ini bertingkat, teman-teman, dan dapat muncul meskipun yang di bawahnya ini belum terpenuhi 100%, maka sangat mungkin dalam waktu bersamaan seorang itu termotivasi oleh 2 atau 3 kebutuhan sekaligus, 3 tingkat kebutuhan sekaligus. Jadi bisa jadi ya misalnya ada seorang alumni perguruan tinggi yang karirnya bagus, profesinya bagus, terkenal, dia diundang oleh alma maternya, perguruan tingginya, untuk mau diberikan award penghargaan. Nah, acara pemberian atau awarding-nya ini dilakukan di hotel mewah, ya, bintang 5, restoran yang mewah, begitu, dan dihadiri oleh teman-teman alumni. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang muncul? Ya tentu ya kan dapat award, ya penghargaan, ya, karena diakui kan penghargaan yang reputasi. Gitu. Tapi nggak hanya penghargaan, teman-teman. Waktu dia ketemu teman-temannya, itu dia mau datang tuh sudah terdorong, wah nanti aku datang nggak cuma kepengen bangga dapat award, tapi aku akan ketemu teman-teman alma mater, alumni, sesama itu bisa reuni. Nah itu secara bersamaan juga muncul itu, cinta dan kepemilikan itu, love and belonging itu muncul. Nah, belum lagi, wah ini kalau saya dapat pengakuan seperti ini, maka karir ke depan saya ini akan lebih stabil. Stabil itu apa? Safety, rasa amannya saya muncul. Plus, makannya enak, wong di restoran, hotel bintang 5, fisiologis. Jadi bisa jadi dalam waktu bersamaan 4 kebutuhan ini muncul bersamaan, tapi tentu persentasenya beda-beda. Ya, yang di bawahnya ini mungkin muncul, tapi ya kan nggak sampai kelaparan banget ya teman-teman. Itu mungkin munculnya cuma sekian persen, kecil, nggak terlalu dominan gitu. Tapi muncul lagi, bisa muncul lagi seperti itu. Dan bahkan ada orang itu yang kemungkinan terbalik kebutuhannya. Ya dicontohkan di sini oleh Maslow itu kalau ada seniman yang dia berbulan-bulan mengaktualisasikan kreativitasnya, memahat karyanya di tempat yang berbahaya, di puncak gunung misalnya ya, atau bukit yang tinggi dia memahat, itu kan bahaya gitu ya. Dan dia berbulan-bulan menjauhkan diri dari relasi teman-teman demi memahat di tempat yang berbahaya. Wah, itu kira-kira dia tidak terpenuhi kebutuhan sosial, love belonging-nya, nggak pernah ketemu teman, rasa amannya juga, wah, bisa berbahaya, bisa jatuh ya. Tapi dia tetap kreatif, langsung loncat ke aktualisasi diri. Itu bisa terjadi. Namun menurut Maslow, kalau dipahami motivasi bawah sadarnya, jangan-jangan urutannya itu tetap sama. Orang bisa sampai di level itu karena ya tadi masa kecilnya dia sudah mengalami penerimaan, dicintai, sehingga menurut dia itu sudah nggak sesuatu yang harus dikejar-kejar, gitu ya. Atau dia mungkin sudah terlalu banyak dapat award, dia sudah merasa
nggak penting, award lagi buat dia itu sudah nggak penting. Mungkin rumahnya udah penuh piala begitu ya. Dan dia sudah menghargai dirinya. Sehingga kalau dia sampai di level kreativitas, itu bukan seakan-akan yang di bawahnya itu tidak terpenuhi, bukan, tapi itu sudah dipenuhi di masa lalunya, bahkan mungkin di masa kecilnya. Sama itu mungkin tidak langsung disadari. Jadi kalau ditelusuri, jangan-jangan urutannya itu semestinya masih sama. Kira-kira seperti itu menurut Maslow. Oke teman-teman, kita sampai di sini dulu. Ini Abraham Maslow bagian yang pertama. Kita akan lanjutkan nanti di Abraham Maslow bagian yang kedua. Terima kasih.